Kan Yesus sebagai firman Allah, dan firman Allah itu sendiri adalah Allah. Ketuhanan Yesus menunjuk kepada fungsional, kewibawaan, otoritas yang Allah berikan, yang Bapa Surgawi berikan kepada Yesus tatkala Yesus menjalani, melaksanakan tugas kemesiasannya di dunia. Jadi kata Tuhan dan kata Allah dalam bahasa Indonesia itu sering dikaburkan. Tetapi di dalam bahasa Inggris antara God dan Lord lebih jelas. Dalam bahasa Ibrani antara Elohim dengan Adonai lebih jelas. Dalam bahasa Latin antara Theos dan Kurios lebih jelas. Di dalam bahasa Yunani Theos dan Kurios, Latin Deus dan Dominus lebih jelas. Bahkan dalam bahasa Jawa pun juga lebih jelas ketimbang bahasa Indonesia. Antara Allah dan Gusti. Kalau Allah itu tidak mungkin diberlakukan untuk manusia. Tetapi kalau Gusti itu bisa double. Bisa untuk manusia, bisa untuk Gusti Allah. Bisa untuk Gusti Allah, tapi bisa untuk Gusti Pangeran Diponegoro. Artinya kata Gusti ini lebih mendekati kata Adonai, kata Kurios dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Tetapi bahasa Indonesia itu menjadi agak kabur. Karena apa? Misalnya kita menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ketuhanan ini tidak menunjuk kepada dia yang diberi otoritas, tetapi dia yang disembah. Sebetulnya kalau di dalam bahasa Inggris disebut divinity, bukan lordship. Tetapi bahasa Indonesia kata Tuhan itu tergantung siapa yang mengucapkan. Misalnya kalau itu adalah pembaca Muslim, Allah itu disebut ilahinnas, sembahannya manusia. Tetapi juga disebut Rabbinnas, Rabbnya manusia. Ilahinnas artinya the God of man. Rabbinnas artinya the Lord of man, yang artinya sembahannya manusia sekaligus junjungannya manusia. Yesus disebut Tuhan dalam makna dia junjungan agung yang ditunjuk oleh Allah. Yesus disebut Allah dalam makna ilahi sebelum dia turun ke dunia sebagai firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi kita sudah membahas tidak mungkin firman itu bukan Allah. Kalau firman itu bukan Allah, kira-kira seperti ini gambarannya ya. Tadi pagi saya tanya, Allah dengan firman-Nya lebih dulu mana adanya? Allah menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya itu melalui firman-Nya. Kalau firman-Nya ini tidak kekal bersama dengan Allah dan Roh-Nya, berarti ada waktu di mana Allah ada, firman-Nya pernah tidak ada. Atau berarti ada waktu di mana Allah ada, eksistensinya, wujudnya ada, tetapi Roh-Nya belum ada. Mungkinkah Allah pernah ada tanpa Roh? Berarti Allah pernah almarhum. Allah punya sifat kematian karena tanpa Roh. Mungkinkah Allah ada tanpa firman-Nya? Tidak mungkin. Karena itu kepada bidat Arius pada konsili yang diadakan di kota Nikea, sekarang kota Iznik, bulan Mei sampai Juni tahun 325 ditetapkan kepada mereka yang berkata bahwa pernah ada waktu di mana dia belum ada, atau ada waktu di mana firman pernah tidak ada, atau mereka yang berkata firman itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau berkata bahwa firman itu memiliki hakikat atau wujud selain dari Allah, atau yang mengatakan firman itu bisa rusak dan binasa, maka gereja yang kudus, yang satu, yang Katolik atau yang universal atau yang am dan yang rasuli menganatema,
mentahrim keyakinan mereka. Itu Konsili Nikea. Ini bicara tentang sejarah gereja, saya bilang. Karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana dia pernah tidak ada. Ini ajaran mendalam sekali, sangat dalam. Karena itu pemikiran-pemikiran Bapak Gereja abad ketiga, abad keempat itu lebih pintar daripada gereja kita sekarang. Karena itu jangan sok kemudian bikin-bikin pengakuan iman sendiri. Ini orang hebat semua ini, bukan sekedar Bapak Gereja. Dia diajar langsung oleh gurunya, gurunya diajar oleh gurunya yang masih dekat dengan para rasul. Kira-kira kalau sering saya umpamakan, Anda percaya nggak semua dengan historisitas kesejarahan Pangeran Diponegoro? Percaya. Tapi sekarang mau tanya, kurang apa seorang ahli sejarah yang namanya Peter Carey? Itu ahli Pangeran Diponegoro. Buku-bukunya terkenal berbagai jilid tentang Pangeran Diponegoro. Tapi untuk menjawab Pangeran Diponegoro lebih suka rawon atau lebih suka gudeg, kira-kira Anda lebih percaya pada Sentot Prawiro Dirjo, muridnya Diponegoro yang pernah makan bersama Diponegoro, atau Anda percaya sama Peter Carey yang doktor sejarah dan profesor tapi tidak sejaman dengan Diponegoro? Kira-kira lebih akurat mana? Rawon atau suka nasi gudeg? Pasti muridnya lah yang paling tahu. Begitu juga untuk membahas kitab suci, kita tidak bisa lepas dari kesaksian mereka yang langsung diajar oleh penulisnya Injil. Yang ngomong begini yang muridnya yang pernah nulis Injil, daripada Martin Luther yang hidup 16 abad setelah, daripada Santo Agustinus yang hidup 400 tahun setelah. Paham logika saya, saudara? Saya tidak bicara tentang aliran gereja, karena saya nggak suka aliran. Saya suka langsung sumbernya. Kenapa harus aliran? Saya langsung suka pada pokoknya, tidak pada aliran. Aliran itu sudah mengalami perjalanan yang panjang. Nah, teologi yang dibangun oleh para apostolic fathers, para bapak-bapak gereja rasuli yang diajar langsung oleh murid-murid Yesus. Kemudian menginjak pada bapak-bapak gereja para patristik yang diajar oleh murid dari muridnya rasul. Kemudian bapak-bapak konsili yang hidup berdekatan dengan zaman rasul sampai zaman kita sekarang. Ini tidak pernah bolong, semuanya bisa dilakukan. Kalau di Islam punya tradisi hadis, di Kristen punya tradisi yang namanya apostolic fathers. Ini biasanya orang Protestan nggak ngerti yang seperti ini, karena gerejanya muncul setelah abad 16. Tetapi kalau Anda lihat gereja-gereja kuno pasti paham ini. Makanya kadang-kadang orang menggambarkan bahwa kekristenan itu tidak punya mata rantai silsilah kerasulan sampai zaman Yesus 12 murid, 70 murid, murid dari para murid, bapak-bapak gereja sampai sekarang tidak punya. Siapa bilang? Kita punya. Karena apa? Setelah rasul itu 12 rasul, 70 rasul. Ini sebetulnya gambaran pemenuhan nubuat perjanjian lama. Makanya Petrus kan selalu mengatakan, ketika dia membuktikan kemesiasan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dia mengutip Daud. Ya kan? Daud bicara tentang orang kudusmu tidak pernah merasakan kebinasaan. Padahal Daud sudah binasa. Berarti Daud bicara tentang yang akan datang, yaitu Mesias yang disebut anak Daud. Kan gitu kan? Bandingkan Alkitab membangun argumentasi yang sangat-sangat logis. Daud sudah mati, kuburannya masih ada sampai hari ini. Minimum ketika Petrus berkhotbah, itu kuburan Daud masih ada pada saat itu. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, di ruang yang namanya Senakel. Senakel itu adalah ruang perjamuan akhir, di mana Yesus melakukan perjamuan malam bersama para muridnya. Dan di tempat itu pula Roh Kudus dicurahkan. Di tempat itu pula ada yang namanya memorial makam Daud. Jadi tempat itu diperkirakan, ini bukan kuburan beneran, sebagai memorial makam Daud. Karena apa?
Karena ditulis, dan kuburannya masih ada sampai hari ini. Kota Daud itu ada dua kan, Bethlehem atau Yerusalem. Kuburan Daud sampai sekarang tidak ditemukan, secara arkeologi belum menemukan. Tetapi kalau kota Daud itu disebut Yerusalem, kira-kira itu tempatnya. Kalau kota Daud itu misalnya Bethlehem, kita belum tahu tempatnya. Tapi melalui pembuktian seperti itu, kita diajari bahwa para bapak gereja, murid dari muridnya para rasul, itu bukan golongan ngawurisme yang sekedar diutak-atik. Dia lebih berhak daripada kita ketika ngomong, saya sendiri mendapatkan penglihatan pada malam Sabtu Kliwon dari Roh Kudus. Kan dia bisa lakukan itu kan? Dia tidak lakukan itu. Yang dia lakukan apa? Dia membuktikan lewat mata rantai. Karena apa? Dia tahu pembacanya bukan orang-orang yang sekedar percaya pada wahyu, percaya pada wangsit. Dia tahu pembacanya ini adalah orang-orang yang nanti akan check and recheck dari ilmu sejarah. Coba perhatikan cara Daud menyusun argumen. Lalu nubuat ini untuk siapa? Mazmur yang ditulis ini. Daud sudah mati. Kuburannya sampai hari ini kita tahu. Berarti dia bicara masa depan. Dia bicara tentang Mesias yang nantinya didudukkan di sebelah kanan Allah. Bahkan Daud sendiri berkata, katanya, firman Tuhan kepada Tuanku. Ini tadi juga dikutip oleh Injil Markus, dikutip Injil Matius. Mazmur 110 ayat 1. Neum Hashem Latuni. Firman Tuhan yang ditulis dengan Yehova, YHWH, ya. Hashem sang nama, nama di atas segala nama, kepada Adonku, kepada Tuanku, karena Mesias yang akan datang bukan hanya orang Kristen yang menyebut Mesias itu Adonai. Tulisan-tulisan para rabi Yahudi, para guru agama Yahudi, sebelum zaman kekristenan sampai sekarang zaman setelah kekristenan, selalu menafsirkan Tehillim atau Mazmur 110 ayat 1. Siapakah yang disebut Adoni, Tuhanku di sini? Dia adalah Malka Mesiha, Mesias, Raja yang akan datang, atau Raja Mesias yang akan datang. Anda bisa membaca banyak traktat dalam Talmud, misalnya traktat Sanhedrin, banyak sekali yang bicara tentang bahwa Raja Mesias yang akan datang itu namanya Adoni, Tuanku atau Tuhanku. Jadi sebutan Yesus Tuhan itu bukan produknya konsili. Apalagi kalau kata Tuhan dikaburkan dengan kata Elohim, sang sembahan. Itulah sebabnya saudara-saudara kita memiliki mata rantai sejarah yang sangat-sangat kuat sampai kepada Yesus. Yesus punya 12 rasul. 12 rasul, dia ada lagi 70 murid. 12 rasul itu ya Matius, kemudian Yohanes anak Zebedeus, Petrus, Andreas, Bartolomeus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes anak Zebedeus, Yakobus anak Alfeus. Itu 12 rasul. Lalu ada 70 rasul. Misalnya Markus, Barnabas, Lukas, ya, Andronikus. Nama-nama itu disebut dalam Alkitab, tapi kita tidak tahu ini Markus ini kenapa rumahnya dibuat pertemuan para rasul. Petrus ketika dia lepas dari penjara, dilepaskan oleh malaikat, di dalam Kisah Rasul 12, dia pergi ke rumahnya siapa? Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Berarti Markus bukan baru muncul setelah zaman Yesus naik ke surga. Karena perjamuan malam terakhir pun di rumahnya ibunya Markus, si penulis Injil kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dari 70 murid, ini ada muridnya dari murid-murid, yaitu murid dari muridnya para rasul. Semua naskahnya terpelihara sampai hari ini. Jadi iman Kristen itu membuktikan diri bukan dengan asumsi. Tidak. Satu contoh misalnya, dari mana kita tahu Yohanes yang nulis Injil?
Itu kan cuma di Juda. Pasal 1 sampai 22 enggak ada yang mengatakan Injil ini ditulis oleh Yakub, Yohanes anak Zebedius. Dia cuma mengatakan orang yang dikasihinya. Ya kan? Dari mana kita tahu Injil pertama ditulis oleh Matius? Itu cuma ada di judul. Di pasal 1 sampai pasal 28 nggak ada yang menyatakan Injil ini ditulis oleh Levi si pemungut cukai, nggak ada. Dari mana kita tahu semua? Dari catatan murid-muridnya para rasul sendiri. Dari mana kita tahu di bawah bendera revolusi ditulis oleh Bung Karno? Dari muridnya Bung Karno namanya Ruslan Abdul Ghani misalnya. Meskipun Bung Karno sendiri tidak pernah menyebut ini tulisan saya tahun ini, enggak, tapi murid-muridnya mengetahui. Itu pembuktian mata rantai yang tidak pernah putus. Kenapa ini saya ceritakan? Ketika muncul Da Vinci Code, kita bingung. Ketika muncul Injil Yudas, kita bingung. Bahkan ketika muncul yang namanya Injil Barnabas, produk dari abad 16 yang sering saya sebut The Gospel of Gumbale Mukio, kita juga bingung. Hal-hal yang sederhana aja membingungkan kok. Bagaimana kita mau bertahan dengan iman kita kalau pengajaran tidak kuat dilaksanakan di gereja? Itu yang saya sampaikan. Gampang sekali membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Bahasa Itali belum ada di zaman Yesus, kok bisa Injil ditulis pakai bahasa Itali? Barnaba Apostolo di Yesu Nazareto Ciamalo Cristo. Bahasanya aja belum ada. Itu sama dengan Anda mencari bukti di zaman Gajah Mada pada tulisannya pakai New English Bible. Nggak mungkin itu. Karena bahasa itu dialeknya belum muncul pada waktu itu. Apalagi kalau lihat kekacauan tata bahasa, kekacauan letak geografis. Masa dari Jericho Yesus went up to Kapernaum. Kapernaum itu kota pesisir. Bagaimana mungkin kota pesisir kok naik? Mestinya kan went down to Kapernaum. Itu mudah sekali. Kenapa yang begini saja kok orang jadi bingung? Karena Injil yang diberitakan biasanya hanya Injil yang sifatnya normatif. Kamu lahir baru, hidup yang benar. Itu bukan hanya Kristen, semua orang juga bisa mengajar begitu. Bahkan mungkin kelakuan orang Buddha kadang-kadang lebih baik daripada kelakuan kita. Kalau hanya soal hidup saleh, lahir baru. Tapi pengajaran sangat-sangat jarang untuk disampaikan. Karena itu saya tidak pernah bosan-bosan selalu ngomong aja. Saya tidak akan menolak kalau disuruh ngomong selain apa yang biasa saya omongkan. Karena manusia itu tidak ada yang Superman. Pasti ada kelemahannya. Saya disuruh ngomong-ngomong soal konseling, saya nggak bisa konseling, karena itu bukan bidang saya. Saya bukan psikolog. Yang bisa saya lakukan adalah pengajaran-pengajaran yang saya kontekstualkan dalam situasi masyarakat Indonesia. Itu yang dibutuhkan. Nah, saudara-saudara, bagaimana Petrus membangun logika yang sedemikian runut dalam khotbahnya ini? Dia mengatakan, kalau gitu nubuat untuk siapa? Orang kudus tidak mengalami kebinasaan. Nyatanya Daud sendiri sudah mati, kuburannya ada di antara kita. Berarti, katanya Petrus, itu bicara tentang Mesias, anak Daud. Ketika Yesus pun ada di dunia, saudara-saudara, ya, orang Yahudi juga bingung, murid-muridnya juga bingung, bagaimana dia disebut anak Daud. Kalau ahli-ahli Taurat menyebut Yesus itu anak Daud, ben David. Makanya di awal Injil Matius itu ditulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa yang disebut ben David, ben Avram? Kenapa dia disebut Injil itu Sefer Toledot Yeshua HaMashiach ben David ben Avram? Karena pembuktian jalur mesianik bahwa Mesias harus keturunan Daud, keturunan Abraham. Maka ahli Taurat itu bingung lah, kalau Mesias disebut anaknya Daud, bagaimana pula dia disebut tuannya. Di sini dikutip tidak hanya oleh penulis Injil Markus yang tadi kita baca, Matius, tapi juga khotbahnya Petrus. Bahkan Daud sendiri berkata, firman Tuhan kepada tuanku.
firman Hashem, firman Allah kepada Adonai, kepada Tuanku, Neum Hashem Ladoni Seflimini, duduklah di sebelah kanan. Apa artinya di sebelah kanan? Kemudian orang bingung lagi. Kalau gitu di surga ada 2 kursi ya Pak. Yesus di sebelah kanan, Allah di sebelah kiri. Berarti kan nggak 1 Pak, tetap 2. Ini kan logika, matematika ini. Apa artinya duduk di sebelah kanan? Sekarang saya bandingkan ungkapan Indonesia. Misalnya, sudah ketemu dengan Pak Presiden SBY, waktu itu presidennya masih SBY. Belum Pak, tapi kami cuma tahu bertemu dengan tangan kanan beliau. Apa tangan kanannya Pak SBY copot kemudian silakan masa begitu? Apa ketemu dengan tangan kanannya? Ternyata yang ditemui Dino Patijalal. Makanya dia nangis ketika Bu Ani meninggal karena sangat dekat dengan keluarga Pak SBY. Apa artinya tangan kanan di sini? Orang dekat. Dalam ungkapan bahasa Semitik, ungkapan kanan itu ungkapan istimewa. Dan itu ada di dalam ungkapan Semitik. Semitik itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab dari dulu sampai sekarang. Tidak hanya muncul dalam ungkapan-ungkapan, muncul dalam simbol-simbol peribadatan, baik Yahudi maupun Islam sampai hari ini. Kanan itu seperti apa? Muncul dalam gambaran eskatologi akhir zaman dalam Al-Quran. Kanan dan kiri itu maksudnya apa? Jadi itu bukan kanan dan kiri arah. Bait Allah itu yang disebut dalam bahasa Ibrani Beit Hamikdas. Bahasa Indonesianya bait suci. Bahasa Arabnya Baitul Maqdis. Bahasa Arabnya Beit Mikdasa. Itu menghadap ke timur. Terdiri dari 3 ruangan. Ruangan yang pertama itu namanya ruangan Maha Kudus, tempat di mana imam besar melayankan korban setahun sekali pada saat upacara Yom Kippur, hari penebusan dosa. Imam besar ini hanya satu-satunya orang yang boleh masuk ke ruangan itu. Yang kedua disebut ruangan kudus, baru yang ketiga halaman. Di sampingnya ada ruang yang namanya Serambi Salomo. Karena ruangan Maha Kudus samping kanannya itu pada model bait Allah yang pertama, zamannya Raja Salomo, itu yang dikenal dengan Istana Daud. Makanya duduk di sebelah kanan. Kalau Allah itu hadir di bait sucinya, kalau Allah itu hadir di ruangan Maha Kudusnya, sebelah kanannya itu adalah tahta Daud. Itulah maknanya duduk di sebelah kanan. Karena apa? Hamasyah, Sang Mesias itu memiliki 3 matra: Nabi, Imam, Raja. Imam, dia tidak memenuhi syarat sebagai keturunan Imam Harun, karena Yesus bukan keturunan Lewi di situ, keturunan Yehuda. Maka keimamatannya lewat keimamatan Melkisedek. Gitu loh. Nah gitu cucu bingung. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Lebih hebat dari Yesus tuh. Yesus saja Melkisedek tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak pernah disebut Tuhan. Masa Yesus hanya tidak punya bapak disebut Tuhan? Nah bingung. Karena pengajaran kita tidak kuat. Apa artinya tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah? Dalam Ibrani pasal 3, pasal 7 itu. Karena apa? Imamat Melkisedek itu datang sebelum Harun. Jauh sebelum Harun. Bahkan ketika Abraham tiba di Salem, kota damai itu, yang sekarang namanya Yerusalem, dia disambut oleh imam Allah yang maha tinggi, Kohen El Elyon, imam dari El yang maha tinggi. Siapa namanya? Melkisedek, yang disebut Raja Salem. Apa yang dilakukan Abraham untuk Melkisedek? Dia membayar perpuluhan. Artinya apa? Melkisedek adalah representasi dari rohani yang lebih besar daripada Abraham. Lalu Melkisedek memberkati Abraham
di dalam nama El Elyon. Artinya apa ini? Melkisedek itu imam sebelum Harun, bahkan dia sejaman dengan Abraham, lebih tua dari Abraham. Lah kalau imam harus keturunan Lewi dari imamat Harun, Yesus bukan keturunan Harun. Yang keturunan Harun itu bangsa Israel dari suku Lewi, Yesus dari Yehuda. Makanya tanpa bapak, tanpa ibu, artinya apa? Namanya tidak ada, nama bapaknya tidak ada dalam silsilah, nama ibunya tidak ada dalam silsilah. Begitu juga dalam kitab imamat yang besar itu, Yesus nggak tercantum. Karena keimamatan Yesus keimamatan yang lebih tinggi, maka keimamatan Melkisedek bukan keimamatan Harun. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, firman Tuhan, dan aku tidak menyesal. Itu maknanya Yesus itu sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi dia itu bukan jalurnya Harun, tapi karena lebih mulia dari Harun, disamakan atau diumpamakan dengan imamat Melkisedek, itu keimamatan. Maka Yesus adalah imam besar perjanjian baru. Nah, nanti kalau ada orang Muslim jadi Kristen terus dipadak-padak nih, Yesus itu Imam Mahdi. Orang yang hubungannya kalau Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ajaran Islam. Gitu loh, kita ini seringkali nggak sadar sejarah. Imam Mahdi itu imam pemberi petunjuk. Sedangkan imam besar itu adalah imam yang melayankan korban, penebusan dosa. Ajarannya beda. Karena dalam Islam, keselamatan itu oleh karena amal perbuatan baik. Di Kristen, amal perbuatan baik itu akibat dari penebusan, bukan cara memperoleh keselamatan. Kan begitu kan? Kalau saya ngomong gini, saya tidak menghina siapapun, karena justru saya mendudukkan masalah Islam itu beda dengan Kristen. Sekalipun kita beda, kita tetap bisa bersama-sama. Tidak sama tapi bersama-sama. Tapi kalau gereja atau masjid masing-masing gitu loh, kita tidak menjadi sinkretis, tapi kita juga tidak menjadi umat pembenci yang lain. Kita tidak menjadi umat yang benci kepada agama lain. Bukan itu yang kita lakukan. Yang kedua, imam besar, Kohen Hagadol, perjanjian baru. Jadi Yesus itu adalah Kohen Hagadol Habrit Hakadasa, imam besar perjanjian baru. Yang kedua, nabi. Yesus juga nabi. Karena apa? Ini memenuhi nubuat Musa. Musa mengatakan di dalam kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan pasal 18 dan 15, Nabi mihirbeka meaheka kamuni yakim Adonai Eloheka asher alautismaun. Ya, alautismaun. Seorang nabi mikir beka di tengah-tengahmu, berarti di tengah-tengah Israel, bukan di luar Israel. Ada teman Muslim yang menafsirkan itu Nabi Muhammad, itu tidak cocok, karena nabi itu harus lahir mikir beka di tengah-tengah Israel. Mi'aheka di tengah-tengah saudara Israel. Saudara Israel jumlahnya 12. Lewi bersaudara dengan Yehuda. Musa dari suku Lewi, engkau di sini, engkau Musa, engkau Harun, engkau Imam Lewi. Saudaranya Lewi itu Yehuda di tengah saudara-saudaramu. Yang seperti aku, maksudnya Nabi Exodus, Nabi yang membawa pembebasan. Musa adalah pembebas, penindasan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Yesus pembebas karena dia Nabi Exodus. Tetapi bukan nabi menurut definisi agama lain. Nabi adalah orang yang menerima wahyu Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Itu kan definisi Islam. Masa ini undang-undang zaman Majapahit Anda tafsirkan berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74? Ya tidak cocok lah, ini lebih tua kok. Maka kalau mendefinisikan undang-undang zaman Majapahit, harus pakai ilmu hukum zaman Majapahit. Misalnya, seorang perempuan atau anak gadis yang sudah menerima uang tukon itu mahar, panumbas. Kemudian orang ini sama bapaknya dikawinkan dengan orang lain lagi, maka dia harus mengembalikan uang tukon tadi 4 kali lipat.
tindakan ini dinamakan amadal tukon. Ayo sekarang, ada enggak sekarang yang ngerti tindakan hukum amadal tukon? Enggak ada. Orang enggak ngerti undang-undang Majapahit kok. Kalau saya tahu, saya nulis disertasi tentang itu. Kita contoh lain, kalau seorang sudah suami istri mendapatkan uang tukon, kemudian orang ini menolak berhubungan intim dengan suaminya, maka pengadilan bisa memisahkan keduanya, membatalkan pernikahan itu, tetapi keluarga perempuan harus mengembalikan 4 kali lipat dari mahar yang sudah dibayarkan. Tindakan ini namanya amadal sanggama atau amancal turon. Coba, what is the meaning of amancal turon? Ngerti nggak Anda? Lah ini undang-undang di zaman Majapahit Anda tafsirkan menurut definisi undang-undang perkawinan tahun 74. Masa ini rasul dari abad pertama Anda cocokkan dengan definisi rasul abad ke-7 atau abad ke-8? Nabi dari zaman dulu yang maknanya harus diurai satu-satu. Jangan langsung digebiah-uyah podo asine. Itu loh kira-kira. Jadi berbicara tentang iman atau agama itu bukan sekedar nurut, tetapi juga kritis. Karena apa? Beriman dengan cerdas, mengasihi Tuhan tidak hanya dengan segenap hati, tapi juga dengan segenap akal budi. Yang kedua tadi Nabi, ya. Yang ketiga Mesias itu bermatra apa? Raja. Lah di dalam konteks raja inilah Mesias yang akan datang itu akan disebut Tuan, Kurios, Tuhan. Karena Tuhan segala Tuhan itu Tuhan. Di zaman Majapahit kata Tuhan dan Tuhan itu artinya sama. Mulai kapan kata Tuhan dimaknai sebagai divine, dimaknai sebagai the supreme being? Mulai kapan coba? Kalau Anda membaca kitab Undang-Undang Majapahit, namanya misalnya kitab Undang-Undang Adigama. Siapa patihnya Raja patih Raja Wikramawardhana, zamannya Bre Wirabumi. Siapa patihnya? Namanya Tuhan Kanaka. Tuhan itu artinya Tuhan zaman dulu sama. Tuhan Rama, Tuhan Arjuna. Baru kira-kira abad ke-16 kata Tuhan itu maknanya Allah. Ini sejarah, tengok sejarah dulu. Kapan kata Tuhan dimaknai dengan Allah? Itu kira-kira prasastinya pertama kali belum menyebar di Trengganu 1380 sekian. Yang kedua itu baru di zaman kira-kira VOC, ketika Cornelis Ruil menulis Injil Matius. Di sana kata-kata kurios diterjemahkan dengan Tuhan. Jadi kita juga punya peran mengartikan kata Tuhan untuk divine, sang pencipta. Itu baru abad 16-17. Gitu loh. Kita ini kebanyakan sakit ingatan semua. Yang terjadi 200 tahun yang lalu saja kita sudah lupa kok. Anda mau mengkritik Alkitab itu pangkatmu apa? Kok ada bahasa kira-kira 200 tahun yang lalu harus podo lali kabeh, Anda lupa semua. Anda mau mengkritik Alkitab, Anda harus belajar arkeologinya kitab Kejadian, tata bahasa sastra Ibrani. Ketika sastra Ibrani itu kemudian dipembuangan menjadi bahasa Arab, jadi bahasa yang dipakai kitab Nabi Daniel itu tentu berbeda dengan kitab Kejadian. Zamannya Yesus bahasa Aram itu dialek Galilea seperti apa? Sama kira-kira kalau Anda belajar gini. Kira-kira bahasa Indonesia tahun 645 Anda tahu nggak kira-kira? Bahasa Indonesia tahun 645 bukan 1945. Terus 1945 gampang lah itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia tahun 45. Tahun 28 kami putra-putri Indonesia bertanah air satu. Masih sama. Zamannya Siti Nurbaya sampai Siti Nurhaliza masih bisa dilacak. Tapi zaman kerajaan Sriwijaya bahasa Melayu seperti apa? Ini baru berapa tahun? Ya toh? Baru 1300 tahun yang lalu. Coba saya kasih hadiah kalau Anda bisa jawab pertanyaan saya. Artikan satu kata, ya. Ini prasasti Kedukan Bukit.
Bunyinya seperti ini. Dapunta yang naik di sampau ngalap si Dayatra. Satu kata Anda bisa paham? Ini bahasa Indonesia zaman kerajaan Sriwijaya. Dapunta yang nama orang. Ya, kalau sekarang nama orang Abdullah Gapur, Abdullah itu nama sekarang. Dulu nama Abdullah belum muncul. Wong Islam belum masuk Indonesia. Ya toh, apalagi situ anak Betawi belum muncul karena Benyamin belum lahir. Coba ini abad ke-7 naik di sampau. Naik itu sekarang menjadi naik. Seperti kata baharu menjadi baru. Di Malaysia jadi bahru, di sini jadi baru. Di itu aja ya di. Tapi maknanya di saat itu ke sekarang. Naik ke sampau. Sampau itu sampan. Ngalap itu mengejar. Bahasa Indonesia tidak kenal lagi, tapi bahasa Jawa masih kenal. Ngalap berkait Kiai Ahmad, gitu? Mengejar berkahnya Kiai Ahmad. Si Dayatra itu bahasa Sanskerta. Ini 1300 tahun yang lalu kita lupa kok Anda mau kritik Alkitab. Bondomu opo? Ngertinya cuma King James Version, NIV, American Standard Bible. Bos gak nyandak lah, gak nyandak. Wis turu ae ra usah macam-macam. Ini saya lakukan seperti ini supaya apa? Orang menjadi awang-awangan untuk belajar, supaya nggak semakin kurang ajar mengkritik orang lain, gitu loh. Saya itu kadang-kadang ya memang lebih cocok jadi agitator juga ketimbang jadi pendidik sebetulnya. Tapi dengan begini itu karena in the beginning was gregetan, karena dia itu gregetan. Wong kok ngisur rantek entek. Kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Lama-lama bosen toh. Terus saya jelaskan kayak gini itu sudah lebih dari 15-20 tahun. Nggak ngerti-ngerti juga. Ising salah aku, posisi salah. Sampeyan kan gitu kan. Nah inilah makna ketuhanan tadi dalam kaitan dengan Mesias. Sebelah kanan, artinya duduklah kamu di sebelah kanan. Artinya apa? Kamu akan menjadi raja yang selalu bertahta di sini selama-lamanya. Itu maknanya duduk di sebelah kanan. Kata-kata ini masih bertahan. Bukan hanya di kalangan Kristen, di kalangan Yahudi, di kalangan Islam pun bertahan. Karena apa? Ini bahasa bersama di Timur Tengah. Nanti pada akhir zaman ada umat yang menerima kitab di tangan kanan, yaitu golongan kanan. Ada golongan kiri. Ashabul yamin washabul yasar. Ashabul yamin dalam Al-Quran, ashabul yamin, golongan yamin, golongan kanan. Ashabul yasar, golongan kiri, menerima kitab di sebelah kiri. Nah, coba artinya apa? Orang yang diperkenan Allah, golongan kanan. Orang yang dibenci Allah, golongan kiri gitu. Nah contoh lain, duduklah kamu di sebelah kananku. Ketika orang Yahudi melakukan prosesi pernikahan, ini saya ceritakan, orang Yahudi nikah itu ada 2 tahapan. Pertama tahapan pertunangan dan kedua tahapan perkawinan. Tahapan pertunangan itu kalau bagi orang Yahudi sudah mengikat secara hukum. Makanya Maria hamil dulu sebelum berhubungan dengan Yusuf dari Roh Kudus. Yusuf mau menceraikannya diam-diam. Bagaimana kok menceraikan dia belum nikah? Itu karena dalam pikiran orang Indonesia modern. Zaman dulu pernikahan itu sudah diawali pembayaran muhar. Muhar itu yang sekarang jadi mahar bahasa Arab. Beraninya muhar. Lalu penandatanganan ketubot. Ketubot itu surat nikah. Lah, tukar cincinnya. Kalau zaman sekarang itu ketika tunangan, zaman dulu itu ikatan perkawinan gitu loh. Jadi itu hukum perkawinan pun juga terbalik-balik. Makanya nggak bisa memahami zaman Yesus dari logika orang modern sekarang. Disitulah perlunya Alkitab itu belajar ilmu arkeologi dan sejarah. Nah, ketika kemudian tahap yang namanya penyingkapan kerudung, bedeken. Ketika itu pengantin perempuan setelah disingkapkan kerudungnya itu dia harus mengelilingi pengantin laki-laki. Mengelilinginya, posisi pengantin perempuan harus di sebelah kanan posisi pengantin laki-laki. Sampai hari ini orang Yahudi kalau nikah begitu.
Apa artinya itu? Artinya laki-laki ini adalah kepala. Itu gambaran Kristus dengan umatnya. Makanya kenapa di sebelah kanan? Supaya yang dikelilingi di sebelah kiri. Begitu juga orang Yahudi dalam prosesi pondok daun, dalam prosesi Shemini Atseret, itu sama, ada prosesi mengelilingi mesbah itu. Orang Muslim pun ketika tawaf di Ka'bah juga melakukan hal yang sama, di mana Ka'bahnya harus di sebelah kiri daripada yang tawaf. Itu ada dalam kitab kuning, misalnya Fathul Qorib Al-Mujib, itu dibaca di pesantren-pesantren. Itulah makna kanan. Jadi kanan itu dalam konteks ini adalah Mesias yang dilantik oleh Allah, ditakta Daud selama-lamanya. Karena itu ketika Yesus diadili Imam Kayafas, Yesus tidak mau bicara. Tapi ketika Yesus mengatakan, kamu akan melihat sang anak manusia datang dari awan-awan di langit, yang duduk di sebelah kanan Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Orang ini menghujat Allah. Berarti ungkapan duduk di sebelah kanan Allah itu maknanya adalah otoritas yang diberikan Allah sebagai raja segala raja. Sekali lagi jangan membayangkan kanan dan kiri, ya. Karena ini konteksnya upacara bait Allah, simbol Yahudi. Kemudian kalau Anda pulang dari gereja ditanya temanmu, berarti Tritunggal itu satu apa dua apa tiga? Satu, Pak. Duduk di sebelah kanan Allah, berarti yang sebelah kirinya siapa? Ya Allah, sebelah kanannya Yesus. Ya dua itu, bukan satu. Betul, ketika firman menjadi manusia, kemanusiaan Yesus itu dibedakan dengan Allah. Firman Allah yang satu dengan Allah itulah Tritunggal bersama dengan Roh Kudusnya. Kalau misalnya buku ini saya tulis dengan pikiran saya, dapat disebut enggak ini penjelmaan pikiran saya? Ya. Bisa enggak disebut ini penjelmaan pikiran saya? Bisa. Bisa kan? Kertasnya saya apa bukan? Bukan. Bukan. Kalau kertasnya ini terbakar, apakah pikiran saya ikut terbakar? Tapi hati saya terluka karena kamu tidak memelihara buku saya. Ini pikiran saya yang saya tuangkan bertahun-tahun, kok sekarang musnah dimakan api. Kamu tidak bisa memelihara saya, tidak bisa memelihara warisan saya. Ini kan pikiran saya yang saya tuangkan selama bertahun-tahun, kok bisa jadi hangus seperti ini. Sakit hatiku, saudara-saudara. Tetapi hancurnya kertas ini tidak ada kaitannya dengan tubuh saya. Hancurnya kertas ini tidak ada kaitan dengan eksistensi saya. Begitu juga ketika Yesus disalibkan. Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kodrat kemanusiaannya lah yang mati. Tetapi apakah firman Allah bisa disentuh maut? Tidak. Apakah Allah bisa mati? Tidak. Allah tidak bisa mati. Allah tidak mungkin mati. Tapi kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda, dia bisa mati. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tuhan kok mati, Pak? Gubernur Suryo sudah meninggal. Yang meninggal Suryonya, gubernurnya tidak bisa meninggal. Karena gubernur itu gelar. Presiden Soekarno sudah meninggal. Yang meninggal Soekarnonya. Presiden bisa diganti Soeharto. Soeharto sudah meninggal. Yang meninggal Soeharto secara fisik, presidennya diganti dengan Habibie. Habibie masih hidup. Moga-moga dia panjang umur. Kemudian diganti oleh Gus Dur. Gus Dur sudah mati. Yang mati fisiknya Gus Dur, tapi presidennya tidak mati. Jadi Allah tidak bisa mati karena Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan gelar juga tidak bisa mati karena gelar bisa diganti. Tetapi Yesus bukan sekadar Tuhan, tapi Tuhan atas segala Tuhan. Maka disebut Kurios Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ketuhanannya itu menunjuk kepada jabatan keilahiannya sebagai Mesias yang bermatra tiga tadi. Kira-kira dipahami sudah apa enggak?
Sulit apa enggak? Kalau enggak sulit, alhamdulillah. Kalau sulit nanti Anda kalau ini direkam, Anda ulang-ulang lagi 7 kali saja, nggak usah banyak-banyak. Pasti Anda paham. Lebih-lebih kalau Anda mengalami benturan di dalam mengkomunikasikan iman, maka Anda akan mudah memahami. Sebab gini saudara-saudara, kadang-kadang kalau membandingkan agama satu dengan agama lain, itu bukan perbandingan agama yang sebenarnya, tapi pertandingan agama. Menang atau kalah, tapi sama-sama tidak ilmiah. Karena agama itu memiliki metode masing-masing, kanun imannya masing-masing beda. Gak bisa kita hantam kromo. Yesus itu rasul kan? Rasul itu ada di dalam Alkitab. Yohanes 17 ayat 3, Ibrani pasal 3 ayat 1. Tapi rasul kamu pahami menurut definisi Islam. Kan ya beda. Ya toh? Benar gak? Orang Sunda itu mengenal yang namanya manis. Rasa manis ada. Tapi manis bahasa Sunda itu apa? Amis. Beda kan? Bahasa Sundanya untuk manis itu Amis. amis. Begitu Anda pergi ke Sunda, gak ada amis, gak ada manis, yang ada amis. Padahal amis di sini maknanya itu tidak enak, aroma yang tidak sedap itu amis. Tapi rasa manis tidak berubah ketika Anda sebut amis atau manis. Benar apa tidak? Itu baru bahasa, belum hakikatnya. Gitu kan? Maka ketika kita membandingkan iman Kristen dan Islam, ini Yesus Nabi, Muhammad Nabi, Al-Quran kitab suci, wahyu Allah, Injil kitab suci. Nah, perbandingan yang pertama, kan kalau Al-Quran itu jelas Pak, ini ucapan Allah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, Sadaqallahul azim, dan seterusnya misalnya. Ini kan jelas Pak, firmannya itu jelas. Yang mergo kowe biasa ngrungokne. Ya toh? Begitu Anda lihat inilah Theophilus yang mulia. Sudah banyak orang yang menulis tentang apa yang terjadi di antara kita. Setelah aku menyelidiki dengan seksama. Loh ini penyelidikan Lukas kok katanya firman Tuhan. Enggak firman Tuhan lek jarimu. Karena orang lain enggak bisa kamu pahami seperti pemahamanmu. Kristen begitu membaca Al-Quran bingung, ini katanya suratnya kok nggak urut ya Pak. Ini kok baru Abraham langsung Musa, baru Musa kemudian Zulkifli, baru Zulkifli kok Ayub, ini mana Pak? Karena kamu nggak biasa membaca Quran itu. Makanya kita nggak bisa memahami orang lain dari pemahaman kita itu nggak ilmiah menurut saya. Yang kedua, Nabi dengan Nabi. Yesus kan Nabi karena dia pikirnya Muhammad itu penerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Lalu Anda bayangkan Yesus ketemunya Jibril di mana? Tidak usah dicari, memang tidak pernah ada pertemuannya mendiktekan wahyu, tidak pernah ada kok. Anda tidak bisa memahami orang lain dari ukuran kita itu. Seperti itu. Maka dengan mengajarkan seperti ini tidak fair. Gus Dur pernah menerbitkan satu buku terjemahannya beliau. Judulnya Islam Antara Cita dan Fakta. Menurut saya perbandingan ini cukup fair. Karena apa? Penulisnya namanya Sayyid Husin Nasir. Kalau orang Islam memahami firman itu turun menjadi kitab, maka iman Kristen memahami firman itu turun jadi manusia. Ayatnya jelas. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Yang menjadi fokus apa? Quran. Di Kristen yang menjadi fokus Yesus. Semuanya dituliskan supaya orang percaya kepada Yesus, kan itu kan? Berarti kitabnya ini menceritakan Yesus. Kalau dalam Islam, nabinya menceritakan kitab. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan bahasa yang enak, dalam Islam Nabi Muhammad dengan Al-Quran pangkatnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi Quran. Karena Nabi Muhammad penerima Quran. Kalau di iman Kristen, Yesus dengan Alkitab lebih Yesus karena Alkitab memberitakan Yesus. Beda. Jangan dihantam kromo. Saya tetap gak bisa ngerti Yesus itu Tuhan karena gue bodoh masalahnya. Gue orang ngerti. Makanya jangan sok pinter. Lamun gue pinter ojo minteri. Gue lek pinter lagi orang pinter belas kok.
amburadul pola pikirnya, metodologinya tidak jelas, orang dipaksa masuki frame dia, itu tidak fair. Kristen pun juga tidak boleh seperti itu. Karena apa? Misalnya nabinya aja didoakan, seperti ini juga menyakitkan hati, tidak boleh menurut saya. Karena dalam Islam, basis kepercayaan Islam itu bukan juru selamat. Bagi Islam keselamatan oleh karena amal saleh, bukan karena juru selamat. Gitu loh. Jadi kita tidak fair menilai orang lain dari ukuran kita, tapi juga kita tidak mau diukur menurut ukuran orang lain. Disinilah maknanya kita belajar perbandingan agama yang benar, bukan pertandingan agama yang amburadul menang-menangan. Gitu loh. Orang menang-menangan itu kan mesti mengalahkan orang lain. Maka kalau di wayang itu sopo siro sopo yang sur amuk surong roto doyong roto, wong Surabaya ora ngerti, wong Blitar mesti ngerti, karena kita ngerti wayang, gitu loh. Kita jangan mengukur orang lain dari ukuran kita. Kembangkanlah cara pikir yang sehat dan tidak usah menghakimi orang lain. Tetapi jangan kehilangan iman kepercayaan kita. Maka Yesus disebut Tuhan dalam makna kemesiasannya itu diangkat Allah menjadi Tuhan atas segala Tuhan, yang dijunjung tinggi, junjungan agung segala ciptaan. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Ini otoritas, ini ketuhanan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan seterusnya. Kiranya firman Allah ini semakin melengkapi iman percaya kita, agar kita tidak mengembangkan sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab untuk menilai orang lain di luar proporsi kita. Kita tidak boleh mengukur iman orang lain dari ukuran kita, itu namanya imperialisme doktriner. Kita pun juga tidak mau diukur orang lain dengan ukuran orang apalagi yang jauh lebih muda dari kita. Tuhan kiranya menuntun kita kepada jalannya yang benar, kepada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah Allah, karena firman Allah itu tidak mungkin berada di luar Allah. Dia adalah Allah karena firman Allah itu kekal. Kalau firman Allah itu kekal, tidak mungkin ada dua yang kekal. Allah itu kan kekal. Kekal dalam pengertian, kalau bahasa umat Islam itu adalah kidam, bako. Kidam tak berpermulaan, bako kekal, tidak punya akhir. Kalau Allah itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Terus firman Allah itu bukan ciptaan. Maka di dalam iman kita mengatakan Yesus itu bukan makhluk, Yesus bukan ciptaan. Kenapa Yesus bukan ciptaan? Karena Yesus itu firman Allah, yang oleh firman itu Allah mencipta. Maka tidak mungkin Yesus adalah ciptaan, karena firman. Bukan menunjuk pada kemanusiaannya, tapi menunjuk pada praeksistensinya sebagai firman yang sudah ada dan tidak pernah tidak ada, dan tidak pernah ada waktu dia tidak ada, karena Allah selalu ada bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Sekarang kalau kita percaya Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak ada waktu di mana Allah itu pernah tidak ada, tidak pernah ada waktu di mana Allah itu pernah tidak ada, tidak ada waktu di mana Allah tidak pernah hadir dalam semua ciptaannya itu, maka Allah tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Kalau firman itu menciptakan, berarti firman tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Berarti firman tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Allah tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Firman bukan Allah, tapi firman kekal. Kira-kira cocok apa enggak menurut logika? Firman ini tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Seperti Allah juga tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Dan firman itu bukan Allah. Kira-kira mungkin apa enggak? Berarti ada dua yang tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu, dan tidak pernah satu. Berarti Tuhan lebih daripada satu. Allah yang tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu, dan firman Allah yang tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Tidak cocok dengan tauhid.
maka dikatakan firman Allah adalah Allah sendiri. Makanya hanya ada satu yang tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu, dan dia adalah Tuhan yang maha kekal. Itulah yang kita kenal dalam Yesus Kristus yang hidupnya abadi, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri Allah. Al-masdulil abi walibni warahil kudus al-ana wa kula awanin wa ila dahri tuhur. Amin.